Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar dan menterjemah kitab Fathul Qorib. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu. Sebelum kita mulai, saya di sini akan membahas dan menterjemah fasal ini saja, tidak akan membahas di luar bab-bab yang lain atau kitab-kitab yang lain. Khusus hanya di fasal ini saja. Baik, sebelum dimulai jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani. Fasal ini menerangkan tentang perkara yang haram untuk digunakan dari beberapa wadah. Wa ma yajuzu, dan perkara yang boleh digunakan. Wa bada'a bil awwali faqala. Dan musannif memulai dengan yang pertama. Apa yang pertama? Yakni perkara yang haram digunakan dari beberapa wadah. Faqala, maka musannif berkata, wala yajuzu fi ghairi darratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awanid dhahabi wal fiddati. Tidak boleh di dalam selain darurat bagi laki-laki ataupun perempuan menggunakan sesuatu dari wadah emas dan perak. La fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima. Yang haram itu bukan minumannya atau bukan makanannya dan tidak dalam meminumnya. Yang haram itu penggunaan wadah itu, bukan dalam segi memakan atau meminum. Wala ghairihima, dan tidak dalam selain keduanya. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira, dan sebagaimana haram menggunakan perkara yang telah disebut. Yahrumu ittikhadhuhu min ghairi isti'malin fil ashahhi, dan haram menyimpan wadah emas dan perak dari selain menggunakan, tanpa menggunakannya, menurut kaul yang lebih sahih. Kenapa demikian? Karena menyimpan wadah emas dan perak tersebut berpotensi seseorang itu akan menggunakannya. Wa yahrumu aidan al-ina'u al-mattiyu bidhahabin aw fiddatin in hasala min at-tila'i syai'un bi'ardihi 'alan nari. Dan juga haram bagi seorang wadah yang dilapisi dengan emas dan perak, in hasala min at-tila'i syai'un bi'ardihi 'alan nari, jika lapisan tersebut menghasilkan sesuatu saat dipanaskan pada api. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima ay ghairid dhahabi wal fiddah. Boleh menggunakan wadah selain wadah emas dan wadah perak, minal awani an-nafisati, dari wadah-wadah yang bagus, yang indah. Ka ina yakutin, seperti wadah yakut. Wa yahrumu al-ina'u al-mundabbabu bidubbati fiddatin kabiratin urfan li zinatin. Dan juga haram wadah yang ditambal dengan tambalan perak, yang mana tambalannya itu besar menurut urfan, menurut kebiasaannya, yang mana tujuannya itu li zinatin, hanya untuk hiasan. Fa in kana kabiratan li hajatin, bila mana tambalan perak itu besar tapi tujuannya untuk hajat atau ada kebutuhan, jaza ma'al karohah, maka itu diperbolehkan beserta ada hukum makruh. Au shaghiratan, atau tambalan perak itu kecil, urfan, menurut kebiasaannya, yang mana tujuannya untuk hiasan, maka itu kurihat, maka itu dimakruhkan. Au lihajatin, atau tambalan perak itu kecil tapi tujuannya untuk kebutuhan, ada hajat, fala tukrahu, maka tidak dimakruhkan. Amma dhabbatud dhahab, adapun tambalan dari emas, menambal wadah dengan emas,
wadah-wadah yang ada tambalan emasnya, fatahrumu mutlaqan kama sahahahu An-Nawawi, maka haram secara mutlak sebagaimana yang dibenarkan oleh Imam An-Nawawi. Cukup sekian eh, terjemah kali ini. Jika ada kesalahan mohon koreksinya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.